Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Fitri akan mengajar di kelas 3B mata kuliah Ulumul Quran. Mari kita sama-sama mengikuti proses belajar mengajar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Kif halukum ikhwani? Sehat semua ya? Baik, alhamdulillah. Ikhwan, qabla an nabda insyaallah nuhaddirukum wa ba'da dhalika insyaallah nabda darsana insyaallah ta'ala. Taib, intabihu jami'an. Perhatikan semua saudara-saudara sekalian ya. Kita ngabsen dulu supaya jelas ya. Abbad, Abdullah Alif, Abdullah Muhamminul Mustamin. Gaib, baik. Abdurrahman. Kif haluk Abdurrahman? Abu Abdullah. Masya Allah. Adrian. Ahmad Mubarak. Ahmad Ramadhani. Masya Allah. Andri, anta? Masya Allah. Anugrah Hidayat. Barakallahu fiik. Arif Rahman Hakim. Aina anta? Muhammad Aidul Syafaat. Aywa. Muhammad Ali hadir. Masya Allah. Muhammad Azhar. Muhammad Azam. Rifki Samad hadir. Syafiq Rais. Aina anta? Muhammad Thaqif hadir. Asra Maulana. Muhammad Alif hadir. Mukhlis Sa'id Muhaimin. Baik, jazakallah khair. Baik ikhwan, baiklah. Kita akan mulai di pembahasan Al-Quran dan insyaallah ta'riful Quran. Ta'rif Al-Quran. Jadi saudara sekalian, mata kuliah kita Ulumul Quran, dan tentu akan sangat baik munasabahnya, hubungannya kalau pembahasan pertama adalah tentang Al-Quran itu sendiri. Dan biasanya saudara sekalian, kita akan memulai dari ta'rif. Apa makna ta'rif? Ta'rif adalah pengertian atau definisi. Ta'rif dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya adalah definisi. Ta'rif akan sangat baik. Dan apa saudara sekalian? Ta'rif lughatan. Yang kedua, istilahan. 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 Atau dalam bahasa Indonesia kita hapus ya. Aywa. Dalam bahasa Indonesia, lughatan, apa bahasa Indonesianya? Bahasa etimologi. Nah, ingat saja eti ya. Kemudian secara istilah. Nah, kalau kita di sini kalau pakai bahasa pelajaran agama, istilah biasanya atau terminologi.
Baik. Baik, saudara sekalian. Siapa di antara antum yang bisa menjelaskan atau tidak apa-apa menyebutkan saja definisi Quran, baik secara istilahan ya, atau syar'an, atau sebelumnya dimulai dari tarif lughatan. Man minkum? Anta? Masdar qiraah, qiraah wa Qur'an. Aywa. Allah Ta'ala inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Idza qara'na fattabi' Qur'an. Secara istilah Mahlan, pelan-pelan ya. Ini secara bahasa. Baik. Qara'a yaqra'u Qur'anan bima'wa wal al-jam'u wad-dhammu. Itulah sebabnya saudara sekalian ya, Quran dinamakan Quran sebab dia berasal dari kalimat mengumpulkan huruf-huruf dan atau si al-kitab. Definisi al-kitab yang asal katanya kataba yaktubu. Bimakna kitaban, maknanya juga al-jam'. Maka Quran dinamakan Quran karena dia mengumpulkan atau dengan kata lain, kalau kita bikin redaksi yang lebih baik, Quran dinamakan Quran yang asal katanya qara'a yaqra'u bimakna al-jama', yakni yajma'u al-wahya. Taib. Wad-dhamm, memeluk, artinya jadi dia mengumpulkan dan mengikat. Kalau asal katanya al-dhamm adalah memeluk, terkait. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu memiliki saling ya keterkaitan satu sama lain. Makanya dinamakan Al-Quran karena dia saling berkaitan. Sekalipun nanti saudara sekalian ya, kalau kita membaca Al-Quran, isi Al-Quran adalah hukum-hukum, ahkam. Yang ketiga, kisah-kisah. Itulah sebabnya saudara sekalian kenapa ya kita sering mendengarkan hadis, dan ini sangat menggembirakan, bahwa suratul Ikhlas sulusul Quran. Rasa kesulitan membaca Al-Quran dalam waktu yang singkat, ternyata cukup dengan membaca surah Al-Ikhlas, karena suratul Ikhlas sepertiga Al-Quran. Jadi kalau 3 kali kita membaca, sama dengan menamatkan sama persis atau tidak? Tidak sama persis. Jadi memang membaca Al-Quran surah Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga, tapi tidak sama persis. Sama yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams kana lahu ajr ka ajri al-umrah awil hajj wal umrah faqad tamma wa hasanahu Imam At-Tirmidzi, lakin ma ikhtilafil ulama fi zamanina al'an. Alhasil memang salat isyraq itu sama dengan haji dan umrah, tapi tidak sama persis dengan orang yang pergi berhaji dan berumrah. Sama dengan membaca surah Al-Ikhlas. Ini kalau orang salah paham ya, atau pahamnya salah, masalah gitu. Karena orang itu rata-rata 2 bagian manusia itu, salah paham dan salah. Kalau kita ibaratkan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan membaca seluruh Al-Quran ya, dibandingkan dengan orang yang membaca Al-Quran betul-betul dari juz pertama sampai juz 30, sama-sama pahalanya. Itu maksudnya dia mendapatkan, ibaratnya kalau dia dapat bobot pahala 1 kilo,
orang yang membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, sedangkan membaca Al-Quran utuh 30 juz, itu sama dengan 1 kilo berlian. Lebih mahal mana? Berlian. Paham semua? Fahimtum? Fahimtum ikhwani? Baik. Istilahan. Tafadhal ya ikhlas. Al-Quran istilahan kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi Aha. wasallam. Al-Quran huwa kalamullahi al-munazzal ala Muhammadin, na'am, sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad, laisa abbad, al-muta'abbad li tilawatihi. Intabihu jami'an huna. Intabihu ikhwani. Idzan Al-Qur'an, jadi definisinya secara syar'i, Al-Qur'an kalamullahi. Kalam dari atas ke bawah. Ke siapa? Hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang penting. Sini cukup penting. Al-muta'abbad. Mana al-muta'abbad? Apa artinya maksud dari kalimat muta'abbad? Ya abad? Bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Artinya, dengan membaca Al-Quran tanpa mengetahui artinya, maknanya, dia akan memberikan pahala. Itulah sebabnya, ya, saudara sekalian, satu berita gembira untuk kita, apa harus tahu. Cuma memang tentu idealnya tahu artinya, tapi tanpa harus tahu artinya, ya, kita sudah dapat pahala setiap huruf. Ya, apa hadisnya itu? Falahu ajr hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ada teks yang lebih mudah dihafal. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lam harf wa mim harf. Jadi seperti itu saudara sekalian. Karena ada beberapa saudara-saudara kita yang sangat idealis, dia bilang, apa gunanya kalau dibaca Al-Quran lalu kita tidak tahu artinya, ya toh? Maka saya itu Ustaz, saya kalau subuh-subuh saya tidak baca Quran, saya baca terjemahannya. Nanti Anda dapat pahala kalau mentatbik, mengejawantahkan maksud dari ayat-ayat yang dibaca dari terjemahannya. Tapi kalau membaca Al-Qurannya, maka tahu tidak tahu artinya, sudah pasti mendapatkan pahala. Itu yang pertama. Kita pindah ke Al-Wahyu. Anta ya Ustaz? Baik. Ta'rif. Ada di situ? Yang wahyu. Atau agak mudah, jenis-jenis wahyu. Supaya nanti memudahkan pada saat nanti ujian. Ya. Al-wahyu. Iya. Silakan. Aywa. Takhfihi an ghairihi. Jadi wahyu itu kalau mau dipersingkat kalimatnya itu seperti bisikan. Ya. Jadi wahyu bisikan. Baik. Bisa jelaskan kepada kita semua jenis-jenisnya? Ya, ada wahyu kepada apa? Atau begini, kita agak permudah, sebab kayaknya waktu tidak banyak lagi, ya. Kita buatkan. Jadi wahyu itu, saudara sekalian, wahyu ada yang kepada seorang nabi. Ini umumnya, ya, umumnya nabi. Ada juga kepada manusia, tapi dia bukan
dia bukan nabi. Contohnya kepada ibunya Musa alaihissalam. Baik. Berikan hayawan. Contohnya kepada An-Nahl, ya. Surah An-Nahl. Kalau An-Naml, semut juga di surah An-Naml. Ini luar biasa ini. Ya. Itu jelas, saudara sekalian? Ya. Baik. Saudara sekalian, semoga bermanfaat, terutama pengulangan, ya. Pengulangan itu sesuatu yang penting, ya. Makanya ujian juga perlu diulangi. Ya. Seperti kata orang Padang, lancar kaji karena diulang. Ya, pengulangan itu penting. Dan isi Al-Quran, kalau antum lihat, itu selalu isinya pengulangan. Dan orang akan mudah menghafal kalau dia sering mengulang. Saya kira demikian. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup pertemuan kita, ya, kuliah kita hari ini. Semoga memberi manfaat dan tentu keberkahan dalam kehidupan kita, dan ke depan saudara-saudara sekalian bisa menjadi mahasiswa yang sukses, ya. Hari ini Anda jadi mahasiswa, insya Allah besok jadi dosen juga, ya. Insya Allah, minimal tidak mesti jadi dosen yang di dalam kelas, ya, siapa tahu bisa jadi dosen khusus untuk para dosen, ya, dosennya dosen, profesor, ya, insya Allah. Dan kalian diharapkan akan jauh lebih baik daripada dosen-dosen kalian. Terima kasih saudara sekalian. Sekali lagi semoga Allah memberkahi kita sekalian. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi kan tastaqibbul quruh wa yabra'u juruhul kasiril jarih وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويهد الهوى ككبش ذبيح بذكر